Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiha dengan nomor induk mahasiswa AS 2512499. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 Universitas Halu Oleo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja SD di SD Negeri 36 Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau kita baiknya menyanyikan lagu nasional. Harap berdiri semua. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ayo. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Siap, silahkan naik ke atas memimpin teman-temannya. Ayo, silahkan. Ya, silahkan siap. Ya, bersalam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Silahkan duduk kembali, Ananda. Siap. Ya, Ibu Guru mau bertanya, siapa di sini yang tidak hadir? Ainun. Iya, Ainun. Kenapa Ainun? Sakit. Kita doakan ya, semoga Ainun cepat sembuh. Ibu Guru mau mengabsen dulu. Ibu Guru sebut namanya satu-satu ya. Yang pertama itu Melodi Dwi Kanya. Iya. Muhammad Revan. Iya. Sudah ya, Ibu Guru mengabsen hari ini supaya Ibu Guru tahu siapa yang tidak hadir ya. Sekarang Ibu Guru mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama ada dua ya. Yang pertama itu mampu memeriksa huruf kapital, apalagi tanda baca dan spasi ya. Dan yang kedua itu memahami kaidah ejaan peserta didik dan menulis kalimat yang benar yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Itu adalah tujuan yang kedua. Sini Ibu Guru juga jelaskan. Jadi kalau kita mau menulis sesuatu harus tahu yang mana penulis yang bagus ya. Ayo berdiri semua, siap-siap kita ice breaking dulu.
Tangannya di atas. Buka, tutup, buka. Bertepuk tangan. Ya, sekarang kita apa namanya? Kita menampilkan dulu kalimat kesalahan pengguna huruf kapital dan huruf apa namanya? Huruf kapital, huruf spasi dan tanda baca. Mari kita lihat saksama di atas. Oke, Ibu Guru, yang mana itu dibilang apa? Huruf kapital. Huruf besar. Huruf besar. Ibu Guru lagi tanya ya, supaya mengingatkan yang mana lagi huruf kapital, supaya sebentar kita tahu. Ibu Guru sebentar kasih kerja kelompok ya, supaya ditahu ini ke huruf kapital penggunanya di sini ya. Itu memahami penggunaan huruf kapital, spasi dan tanda baca. Oke. Jadi pentingnya itu harus dalam sebuah penulisan itu harus apa namanya? Harus mengetahui ejaan-ejaan dalam bahasa Indonesia ya, harus mengetahui ejaan-ejaannya. Apalagi huruf kapitalnya ya. Jadi kita sebentar Ibu Guru mau kasih lihat apa-apa saja yang ada di dalam sebuah tanda tanya ya, dalam sebuah tanda tanya itu di atas. Siapa yang bisa pintar membaca di sini? Siapa? Coba Alifa. Apakah tulisan di atas? Yang ini. Siapa yang tahu tulisan di atas? Saya. Coba Alifa. Pengenalan ejaan bahasa Indonesia. Iya, jadi pentingnya ejaan bahasa Indonesia itu komponen dan manfaat memahami ejaan bahasa Indonesia. Jadi harus kita tahu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital itu pada awal kalimat ditulis ya. Terus penggunaan yang benar, kesalahan pada penggunaan kapital, kesalahannya itu pada penulisan. Terus fungsinya. Iya, fungsinya dalam tulisan. Terus jenis-jenis tanda baca. Terus latihan dan kesimpulan. Jadi kita harus tahu betul-betul cara penulisan yang benar ya. Harus kita tahu tanda bacanya. Harus kita tahu tanda apa? Kalau ada kalimat bertanya harus kita tahu kasih bertanya. Terus ini adalah pengenalan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kesalahan umum penggunaan huruf kapital. Jadi setiap penggunaan huruf kapital itu harus disesuaikan dengan tempatnya sayangnya. Yang pertama kesalahan, perhatikan kesalahan berikut. Salah budi. Apa itu yang pertama? Salah Budi pergi ke Jakarta. Yang salah itu Budi pergi ke Jakarta ya. Budi yang salah. Budi pergi ke Jakarta. Bukan. Budi pergi ke Jakarta ya. Budi pergi ke Jakarta. Itu adalah kesalahan besar. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, berikutnya ya. Berikutnya itu fungsi spasi dalam tulisan. Yang mana itu fungsinya? Yang fungsinya yang mana itu fungsinya? Yang fungsinya spasi itu membantu kita membaca dengan mudah. Kalau ada tulisan yang benar itu, kalau ada tulisan yang benar itu namanya apa? Yang salah namanya itu
kayak bersambung ya, tulisan bersambung. Terus tidak ada spasinya, itu namanya pengguna yang spasi yang benar. Dan kalau yang salah itu pada umumnya yang kayak bersambung, tulisan bersambung. Terus apa lagi? Spasi adalah ruang kosong ya, tidak ada ruangannya kalau spasi. Kalau spasi begini, misalkan Ibu Budi. Tidak ada antaranya ini tulis apa? Kata ya. Tidak ada antaranya ini kata. Jadi harus kita bedakan nih, harus kita tahu juga cara penulisannya ya. Harus kita kasih antara ini tulisan. Harus kita tahu penggunaan tulisan ini, sayangnya. Jadi harus kita baik-baik. Baik-baik yang benar, menulis yang benar dan yang bagus. Karena setiap itu penggunaan penulisan yang bagus itu dapat menghasilkan tulisan yang cantik ya. Penulisan yang bagus. Yang benar juga, yang apa? Yang benar ya. Terus penggunaan spasi yang benar dan kesalahan umum. Penggunaan spasi yang benar, spasi itu digunakan untuk memisahkan kata. Sudah tahu ya? Siapa yang tahu di sini? Memisahkan atau memisahkan kata. Terus spasi itu diberikan setelah tanda bicara seperti titik atau tanda koma. Tanda koma sayang ya, dikasih titik atau tanda koma. Jadi harus perhatikan betul-betul itu cara penulisan itu. Kita menulis tidak sembarang kita menulis sayangnya, harus betul-betul tahu. Contohnya seperti ini. Spasi yang salah apa? Penggunaan spasi ya yang benar. Penggunaan spasi yang benar begini. Misalkan Asisa pergi ke sekolah. Ya, ini katanya benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Ada tidak di spasinya? Hah? Masa tidak ada? Coba lihat baik-baik. Benar atau salah? Misalkan begini, Asisa belajar atau pergi ke sekolah, belajar. Ini penggunaan spasi benar atau salah? Jadi harus dibedakan itu benar dengan salah. Kalau salah itu begini sayangnya, Asisa belajar, baku sambung ya katanya. Baku sambung katanya begini. Belajar. Ya. Itu. Jadi itu kita harus bedakan nih penulisan dikasih spasi dan tidak dikasih spasi. Kalau tulisan yang tidak ada spasinya berarti tulisan yang salah ya. Jadi dibedakan nih. Siapa yang tadi tahu yang apa? Penggunaan spasi yang benar atau salah? Ya, berikutnya, selanjutnya kita tahu juga jenis-jenis tanda baca. Siapa yang tahu tanda titik apa ini? Tanda apa ini? Tanda titik. Kalau ini tanda apa sayang? Terus siapa lagi? Kalau ini tanda apa? Tanda petik. Coba perhatikan. Kalau kita gunakan di akhir kalimat, digunakan pada kegiatan singkatan, digunakan pada penulisan waktu. Kalau tanda titik itu di tulisan katanya misalkan, aku belajar bersama. Ya, harus kasih tanda titik di akhir ya. Penggunaan titik itu di akhir kalimat. Sayangnya di akhir kalimat. Terus kalau penggunaan tanda koma ya, penggunaan tanda koma dikasih begini. Ya, spasi di tengah-tengahnya spasinya ya. Terus tanda tanya. Kalau kita bertanya, siapakah namamu?
Siapakah namamu? Di akhiran itu dikasih tanda tanya, ya. Dikasih tanda tanya atau tanda seru. Kalau kita bertanya, tanda tanya, ya. Kalau kita bertanya harus dikasih tanda tanya. Terus tanda seru harus juga. Kalau kita di akhir kalimat bisa juga digunakan tanda seru. Terus tanda petik, misalkan begini sayangnya, dikasih tanda begini di awal, terus dikasih di akhir juga ya, ada tanda tanyanya, terus ada tanda petiknya begini sayangnya, awal dan di akhir, biasanya begitu. Kalau kita menggunakan tanda petik, tanda petik itu kayak koma 2 di atas ya, penulisannya begitu sayangnya. Jadi harus begitu, perhatikan baik-baik penulisannya. Terus tanda seru, sudah tanda seru, tanda petik, sudah ya? Sudah tahu semua? Yang manakah itu? Yang manakah itu tanda apa? Yang manakah itu tanda titik? Yang manakah tanda koma? Ya, selanjutnya penggunaan tanda titik, ya. Tanda titik, penggunaan tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya begini. Contohnya sayangnya, perhatikan. Adi pergi ke sekolah. Adi pergi ke sekolah. Harus dikasih titik di belakang, di akhir kalimat sayangnya. Itulah contohnya tanda apa? Tanda titik di akhir kalimat. Terus tanda titik pada singkatan, contohnya dan lain-lain dan sebagainya. Begitu ya? Tanda titik dan lain-lain dikasih titik di belakangnya. Apalagi? Dan sebagainya, DSB atau sebagainya ya, dikasih titik di belakangnya. Terus tanda titik pada penulisan waktu. Yang mana itu waktu? Yang mana itu pengguna waktu? Yang mana itu penggunaan waktu? Jam ya. Jam itu kalau kita menulis jam waktu apa? Jam contohnya 07.30 ya. Harus dikasih diantaranya ini titik. Harus digunakan pada 24 jam, misalkan 07 dan lewat 30 menit. Terus selanjutnya penggunaan tanda koma. Yang manakah itu tanda koma? Ya, perhatikan, tanda koma itu digunakan untuk memisahkan ya, memisahkan kalimat. Bilang siapa? Koma di tengah. Terus ditulis lagi ke depannya, siapakah aku? Ya, itu. Dikasih tengahnya koma, pemisahnya, spasinya, ya. Spasinya dikasih begini. Dikasih di tengahnya, itu namanya spasi. Anak kalimat, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat. Contohnya ketika hujan turun, kami bermain di dalam apa? Di lapangan. Terus alamat, contohnya itu hari merdeka. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan nama dan keterangan lain ya. Itu jadi harus di penggunaan koma itu juga harus diperhatikan, tidak sembarang itu menulis ya, harus diperbaiki titik-titiknya, koma-komanya, tanda-tandanya ya. Itu jadi harus diperhatikan. Selanjutnya lagi tanda baca dan lainnya. Ini tanda apa namanya? Tanda tanya. Tanda tanya dan tanda seru. Jadi sudah tahu semua yang mana itu tanda tanya dan tanda seru.
Terus siapa yang bisa tulis tanda tanya dan tanda seru? Siapa yang di sini yang sudah tahu penulisannya tanda tanya dan tanda seru? Hah? Iya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Coba Melodi, coba tulis ke atas. Yang mana itu tanda? Sini di papan tulis di atas. Di sini sayangnya. Ya, tanda seru. Yang mana itu tanda seru? Tanda tanya. Tanda koma. Iya. Itu tanda petik sayang. Kalau di atas ya. Ya, terima kasih atas bantuannya ya untuk naik ke atas. Tahu Melodi tahu penggunaan tanda seru dan tanda tanya. Oke, Ibu Guru sudah jelaskan semuanya sayangnya. Jadi kita tahu semua apa yang tadi dijelaskan Ibu Guru penggunaan kata. Selanjutnya kita membuat kelompok dulu sayangnya. Kita mau membuat kelompok terus mengerjakan lembar kerja yang ada Ibu Guru siapkan. Oke? Coba. Kelompok pertama siapa di sini mau jadi kelompok pertama? Hah? Kelompok pertama. Iya. Kelompok pertama Alifa. Kelompok kedua Uswa, kelompok ketiga Melodi, ya. Terus di apa? Terus ditempel di papan tulis. Ya, ditempel papan tulis. Tunggu sayang, harap bersabar. Dibagikan satu-satu. Kasih kalian sayang. Ya, perbaiki katanya, Melodi pintar. Digunting, Ibu. Jangan tidak digunting ini, ditempel saja yang mana yang benar. Oke, itu cantik. Oke. Coba siapa yang pintar baca? Coba siap. Siap. Baca sayang di atas. Coba Ibu Guru mau dengar dulu yang mana baca. Yang mana baca ini? Apa bacanya ini? Ibu Rina pergi ke pasar. Yang kedua. Hari Senin kami belajar di sekolah. Oke. Suka membaca buku. Tepuk tangan semua untuk kelompok 3. Pertama yang kumpul kelompoknya ya, apa? Lembar kerjanya. Itu tahu ya, kelompok 3.
Selanjutnya, ah, selanjutnya lembar kerja lagi ya, lembar kerja individu. Ini adalah namanya lembar kerja. Satu-satu harus ditulis nama satu-satu ya. Ini namanya kertas, namanya adalah lembar kerja individu satu-satu. Dikasih sebentar, satu-satu sayangnya. Jadi ini adalah tugas kita lagi. Yang kedua, yang pertama, bangku dibalik kembali. Balik kembali bangkunya supaya kita bagus mengerjakan tugasnya. Apa yang kalian senangi dari pembelajaran ini? Siapa yang tahu? Masa tidak tahu? Apa yang membuat kita senang pembelajaran ini? Siapakah yang tahu? Senang tidak dalam pembelajaran ini? Senang. Senang. Alhamdulillah. Kesimpulan dari pembelajaran kita harus memperbaiki penggunaan ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya, dan orang yang dan nama dan tempat juga harus sesuaikan penulisannya ya. Sebelum kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum pulang. Tepuk pulang. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, bahagia. Hore. Terima kasih. Marilah kita membaca-baca. Kita ulang dulu ya supaya semangat ya. Tepuk pulang. Dah. Bahagia. Hore. Ayo kita membaca doa sebelum pulang. Kita membaca doa dulu ya. Jangan membaca doa sebelum. Siapa bisa pimpin? Ya, doa sebelum watawasau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.